Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram ya aliyu ya azim ya arhamar rahimin. Jadi banyak masalah yang ditanya oleh orang yang di luar Aceh kepada saya. Tapi sebelum saya menjawab, saya memberi kehormatan kepada seluruh anak bangsa, baik yang masih di luar negeri atau yang di dalam negeri. Kemudian pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang yang di luar Aceh. Yang pertama, masalah nasab. Masalah nasab Ba'alawi. Jadi apabila kita lihat dengan kenyataan, dengan sendirinya kita mempercayakan Ba'alawi itu keturunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di para jalur Sayyidina Husain atau daripada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra atau daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apalagi dengan fakta kita lihat semuanya atau kebanyakan besar daripada orang itu orang yang alim, lagi wara'. Sepertinya Funsyarah kitab Fathul Mu'in, artinya I'anatul Talibin, Habib Abu Bakar Syata, itu juga daripada keluarga Ba'alawi. Dan banyak Habib-Habib yang dibangsakan kepada Ba'alawi itu orang yang bermazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Seperti gurunya atau maha guru Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj. Guru beliau seorang Habib wara'an, zahid, lagi saleh. Ini luar biasa. Malahan sangat banyak sekali para habaib yang daripada marga Ba'alawi itu, saya ulang satu kali lagi, bermazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu atau pengayum mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tidak boleh tidak, atau kebanyakan para ulama yang bermazhab Imam Syafi'i terutama di Indonesia tidak boleh tidak, pasti ada sesilah ilmu atau guru kepada
marga Ba'alawi. Ini yang perlu diingat. Maka saya beratkan kepada orang Aceh, janganlah berpendapat atau janganlah menganggap Ba'alawi ini bukan zuriat Rasul. Jangan. Ini ada masalah besar. Yang masa Aceh itu mereka yang baik terhadap dunia ulat Aceh. Baik sagai tiap begah Ba'alawi kon zuriat Nabi Libet. Ini masalah. Apalagi ada ulama yang mengarang kitab Safinatun Najah, pelajaran kitab Tajhizi di Aceh. Ini juga pengarangnya Said Al-Hadrami, mengarang kitab Mantiq Said Hasan Al-Hadrami. Hadrami itulah Hazal Maut. Ini maka oleh karena demikian berbaik sangkalah wahai segenap lapisan masyarakat, terutama di Indonesia dan di daerah yang lain. Tidak ada gunanya, tidak ada artinya ketika kita menafikan Ba'alawi itu. Tidak ada artinya. Bagaimana juga Ba'alawi tetap Ba'alawi daripada zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dapat saya uraikan pada malam hari ini yang menyangkut dengan habaib, yang menyangkut dengan Ba'alawi. 1000% Ba'alawi ini keturunan Rasulullah, keturunan Sayyidina Ali, keturunan Sayyidatina Fatimah Al-Zahra, keturunan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Kemudian daripada itu, karena saya selaku penasihat di bidang doa yang menyangkut dengan Palestina, pada malam hari ini juga saya mengajak untuk berdoa kepada sekalian pejuang-pejuang yang ada di Palestina. Yuk sama-sama kita berdoa. Yuk sama-sama kita munajat bagi Allah. Sama ada dengan salat hajat. Wasta'inu bisabri wassalat. Tuntut pertolongan olehmu pada Allah dengan cara kesabaran. Artinya tidak putus-putus. Tiap hari, tiap waktu. Kita munajat, meminta kepada Allah. Sehingga Allah mencurahkan suatu kemenangan kepada Palestina. Doa. Dengan doa inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan di peperangan Badar. Manakala Rasulullah perjuangan telah agak sempit, Rasulullah salat 2 rakaat, di akhir salat dalam sujud yang akhir Rasulullah mengatakan sesudah tasbih sujud, Ya Hayyu Ya Qayyum, bika
nastaghisu. Pada waktu itulah Allah memberikan pertolongan, turunkan malaikat. Akhirnya orang Quraisy kalah dan binasa. Maka andai kata terutama orang di Palestina salat hajat tiap malam sekurang-kurangnya 2 rakaat. Bukan orang Palestina saja, semuanya kita. Tapi orang Palestina yang berkenaan langsung dengan permasalahan. Kata orang Palestina salat hajat 12 rakaat. 12 rakaat. Di akhir sujud mengatakan ya Hayyu ya Qayyum. Insyaallah Allah memberikan pertolongan, kemenangan dengan menurunkan malaikat. Insyaallah. Memang itu cara menurunkan malaikat bagi orang yang telah terzalimi. Maka mengharap terutama kepada masyarakat Palestina sendiri, daripada jalur tepi barat, jalur Gaza, kalau mungkin salat hajat 12 rakaat. Salat hajat 12 rakaat. Dan minta sama Allah, terutama di sujud yang akhir, sesudah tasbih sujud, ya Hayyu ya Qayyum, bika nastaghisu. Ini masalahnya. Apalagi malam ini, malam dalam bulan Rajab, dalam bulan kemenangan perjuangan orang Islam. Karena bulan ini bulan Allah. Ayo sama-sama kita salat hajat 12 rakaat. Kita membaca dalam sujudnya akhir ya Hayyu ya Qayyum, bika astaghisu. Insyaallah. Tiap malam kita lakukan. Di samping kita membaca istighfar Rajab yang banyak sekali fadilatnya. Banyak sekali fadilatnya yang luar biasa. Istighfar Rajab. Karena istighfar Rajab bagi yang barang siapa yang malang dalam penghidupan, selalu merasa kekalahan, maka bacalah istighfar Rajab. Tiap malam 4 kali. Tiap malam 4 kali. 4 kali. Istighfar Rajab yang panjang. Bacakan. Terutama wahai masyarakat Palestina. Kedua, wahai masyarakat Muslim yang ada di seluruh dunia. Istimewa masyarakat Muslim yang ada di Indonesia. Sangat istimewa masyarakat Muslim yang ada di Aceh. Karena ada sejarah dulu leluhur orang Aceh
sebelum hijrah ke Nusantara, orang Aceh pernah membantu orang beriman yang ada di Palestina, dan Bakhtan Nasar kalah waktu Palestina dikuasai oleh Bakhtan Nasar. Ini ada dalam kitab ulama Aceh dan kitab Tengku Syek Kuta Karang. Di waktu memberi semangat dalam peperangan Belanda melawan Belanda, meriwayatkan sedikit cerita leluhur daripada bangsa ini, bangsa Al-Jawi Raya. Ini masalahnya. Bangsa Aceh. Aceh itu bahasa yang lain daripada bangsa tertua di Asia. Kalau kata Tukang Hasan ditiru, Aceh, Acehminia, Acehnya itu sama. Acehnya, Amban Aceh. Maka oleh karenanya, karena masalah Masjid Aqsa ini masalah yang tanggung jawab kita umat Islam di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Maka saya ulangi satu kali lagi. Ayo sama-sama berjihad untuk Palestina. Dikarenakan kita jauh mendoakan untuk kemenangan Palestina. Mendoakan untuk kemenangan Palestina bahagia daripada berjihad. Ini masalah. Karena kita tidak diizinkan oleh pemerintah pergi ke sana. Kalau menurut saya, sudah waktunya memberi izin. Siapa yang mau untuk pergi kepada Palestina, membantu masyarakat Palestina supaya aman, damai, adil, sehingga makmur, dan mereka berdaulat di dalam negerinya sendiri. Ini yang perlu saya utarakan pada malam yang berbahagia ini. Maka beri barang siapa yang mendengar dakwah saya ini, tolong diterjemahkan dengan bahasa-bahasa yang lain bagi orang yang mampu menerjemahkannya. Terjemah, dan terjemah. Supaya kita ada kerjasama dalam membela Masjid Aqsa. Masjid Aqsa, masjid mulia di kalangan umat Islam. Masjid yang diridhai oleh Allah, yang di sekelilingnya Allah memberikan barakah yang luar biasa. Dalam Al-Quran, Allah telah menjanjikan memberikan keberkatan pada sekeliling Masjid Aqsa, yakni Jazirah Syam, yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Suriah, Palestina sendiri, Yordania, sebahagian Irak, ini wilayah Syam.
sebagian Mesir lah, sebagian kecil Mesir. Ini masalah negeri Syam yang Allah berikan keberkatan kepada negeri tersebut. Kemudian saya menceritakan juga, ada banyak orang menceritakan tentang masalah Khurasan. Khurasan, Pakistan, Afghanistan, India, Iran, dan termasuk Indonesia. Karena dulunya Indonesia ini kepulauan Hindia. Hindia termasuk Khurasan. Apabila Hindia termasuk Khurasan, termasuklah Indonesia sekarang. Ya, bangsa-bangsa Melayu. Ini bangsa Khurasan juga secara umum. Ini masalah. Kenapa salah? Khurasan itu anaknya Nabi Nuh atau cucunya Nabi Nuh. Jadi oleh karena demikian, kita wajar dan patut mendoakan untuk kemenangan Palestina. Karena orang yang membantu Palestina bangkit di daerah Khurasan. Kalau menurut saya bahagian timur. Bahagian timur artinya berangkap Indonesia. Indonesia itu ada Aceh lagi. Ini masalah. Dan yuk sama-sama kita jaga barakahnya Masjid Aqsa. Karena kita jauh, yuk sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khzul kafarata wal musyrikin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma syaddid syamlahum wa farij jama'ahum wa qallib tadbirahum wa baddil ahwalahum wa zalzil aqdamahum wa kharib bunyanahum wa naqqis a'malahum wa zayyik arzaqahum wa qassir aghmarahum wa qarib ajalahum wa shghilhum bi abdanihim wa khusum aqdan zizi muqtadir. Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Qahar, Ya Qahar. Qahir ala aduwina, Qahir ala Yahudi, penjajah Palestina. Ya Rabbal Alamin. Mamarudahum ala aqabihim mankusin waja'alhum bil bala'i fi ajsamihim mahmusin. Allahumma kfina syarrahum wa kaidahum wa makrahum ya ulika wa quwwatika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma atina khairat daraini wa sarrif anna syarra mansilaini ya khaliqal kaunaini bi haqqi sayyidi sakalaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Ya Allah, unsuril mujahidin. Ya Allah, ahlikil kafirin. Ya Allah, ahlikil yahudiyin. Sallallahu Rabbuna ala nuril alamin. Muhammadin al-Mustafa sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu bijahin nabi. Irhamna ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Mudah-mudahan diberi berkat oleh Allah Subhanahu wa taala di atas doa dan perjuangan kita umat Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.